Halo, selamat berjumpa kembali, sahabat Kinanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Yang menabur angin, nanti menuai badai. Menabur angin, menuai badai. Angin gimana ditabur? Jangan main-main. Angin itu bisa ngangkat sapi, bisa ngangkat mobil, percaya nggak? Lihat aja tornado tuh di Amerika dan di negara-negara yang banyak sekali hal seperti itu. Jadi apa yang kita tabur saat ini, sahabat Yud Kinanti, yaitu tentang bagaimana menentukan skala prioritas. Jadi orang-orang yang pandai menentukan prioritas dari semenjak muda, semenjak remaja, maka dia akan menuai hal-hal yang luar biasa di masa dewasa. Tapi orang yang hidupnya sembarangan, tidak tahu menentukan mana yang penting dan tidak penting, dan dibuat semuanya jungkir balik dan terbalik, yang penting jadi tidak penting, yang tidak penting jadi penting. Misalkan contohnya apa? Contohnya misalkan kita makan udah disiapin, minum udah disiapin, kemudian tinggal siap-siap buat makan, lalu kemudian terpikir hal yang lain. Sementara kamu lapar, saat itu sedang butuh makan. Tetapi karena ada hal yang menurut kamu lebih penting, mendesak, ada hal yang jauh lebih menarik. Jadi saat makan yang memang waktunya makan yang seringkali diributkan oleh orang tua di masa kecil, masih ingat nggak? Kemudian ditinggalkan, ditunda. Mungkin main handphone atau main game. Hanya orang tua marah-marah. Nah ini contoh sederhana. Tatkala tidak bisa melakukan time management dengan baik, manajemen waktu dengan baik, maka itu terpola sampai kepada dewasa. Jadi orang tua yang mengajarkan bagaimana memanajemen waktu, mengatur waktu, menentukan mana yang penting dan tidak penting, terlatih dari semenjak kecil, maka itu akan menjadi hal yang luar biasa. Ini saya mau sedikit sharing nih ya. Jadi sharingnya gini nih, tentang masalah pacaran deh yang sederhana deh. Jadi waktu masih SD itu ingat banget, kelas 4, kelas 5 itu sudah mulai lirik-lirikan. Ya mulai jodoh-jodohin, siapa dengan siapa. Nah kebetulan saya itu agak kurang tertarik pacaran, karena pikirannya itu bagaimana pengen punya prestasi di sekolah, ingin maju di dalam hal tertentu. Jadi memang boleh dibilang tidak pernah mengalami apa itu yang namanya pacaran seperti teman-teman lain begitu. Kalau senang-senang sih ya oke-oke aja, tapi sibuknya apa? Ya sibuknya ingin mengembangkan diri, pengen punya bakat, pengen punya kemampuan ini dan itu, ikut organisasi, ikut olahraga, di gereja sibuk. Tatkala teman-teman lain main-main mungkin banyak dulu masih main layangan, main kelereng begitu kan ya. Tapi memang terlalu banyak waktu ngobrol, kemudian keliling-keliling gak jelas. Nah kebetulan saya lebih senang mencari hal-hal yang bisa membuat prestasi. Kemudian melihat ke belakang 10 tahun, 20 tahun kemudian, bersyukur sekali ya, bahwa dulu waktu masih seusia kalian itu belajar apapun, karena waktu itu kan usia remaja, usia sedang membekali diri sebanyak mungkin dan dirasakan saat sekarang. Nah ketemu dengan satu temen nih, jadi satu kali teman ini memang nakalnya bukan main, pokoknya gitulah, sekolah nggak jelas, beberapa kali mau dikeluarkan dari sekolah. Satu kali sewaktu sudah selesai kuliah bertemu dengan teman ini, jadi lihat dia itu sebenarnya lagi jalan kaki, terus saya lihat dia, loh ini kan teman waktu SD. Jadi dia itu sedang menurunkan minyak di dalam drum, minyak goreng gitulah, minyak buat masak. Diturunkan dari truk, di bawahnya itu ada ban bekas. Jadi diturunkan, jadi dia pekerja kasar, tukang angkut-angkut gitu. Nah saya lihat dia lihat saya kaget, saya juga kaget, dia juga kaget gitu kan. Lalu kemudian adalah obrolan-obrolan kecil. Dia ngomong satu hal ke saya seperti ini, untung kamu nggak ikut-ikutan saya. Nah lihat sekarang hidup saya kayak begini nih, nggak karuan.
Karena hidup dulunya saya seenaknya, nah sekarang saya menuai badai. Itu yang disebut dengan menabur angin, menuai puting beliung, dan menuai badai. Sahabat Yud Kinanti, itu hanya kisah sederhana, dan itu adalah pilihan. Sewaktu sahabat Yud bisa menentukan prioritas, skala prioritas di masa-masa masih muda, dan itu menjadi sebuah pola hidup yang menjadi nafasmu, yang menjadi darahmu. Kalau sesuatu kebiasaan sudah jadi nafas dan darah, kira-kira dilepas nggak? Nafas nggak mungkin berhenti, darah nggak mungkin tidak mengalir, betul nggak? Nah, kalau hal yang baik itu sudah jadi nafasmu dan sudah jadi darahmu, maka terbiasa dengan skala prioritas itu sudah bukan lagi kesusahan, tapi itu sudah menjadi habit, sudah jadi kebiasaan, sudah menjadi nafasmu, sudah menjadi aliran darahmu, sudah menjadi kebiasaanmu. Nah, kalau sudah terbiasa, maka kesuksesan dalam banyak aspek itu akan datang kepadamu. Alkitab mengajarkan sekali banyak aspek dalam hidup ini. Contohnya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada yang protes, oh Pak Pendeta, itu kan buat yang anak-anak muda yang mau sekolah teologi, ya saya kan nggak usah. Coba carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu adalah skala prioritas. Nah, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, apa dampaknya? Dia pasti menentukan skala prioritas. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan tahu mana yang penting dan tidak penting. Orang yang dekat dengan Tuhan, firman Tuhan mengajarkan apa yang tidak penting harus dihindari, tercatat di dalam Alkitab semuanya. Apa coba kira-kira? Jangan malas, pergilah kepada semut. Jangan mabuk, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati orang tuamu. Coba, kalau itu dilakukan, itu akan membuat masa depanmu akan indah. Boleh percaya, boleh enggak. Tapi kalau kamu coba firman Tuhan dilanggar aja lah, enggak apa-apa. Sewaktu kamu percaya, kamu udah umur 50 tahun. Gimana memperbaikinya coba kalau sudah terlambat? Kan enggak mungkin. Jadi sesuatu kebiasaan yang baik, menentukan skala prioritas, itu harus dimulai dari sedini mungkin. Semakin dini, semakin awal, kamu semakin terampil, kamu semakin hebat. Sahabat Yud Kinanti, silakan bercerita apa yang sedang engkau lakukan di masa sekarang ini. Apakah lebih banyak main game, atau hangout, atau ngobrol ngaler ngidul, lalu berkumpul tanpa arah, mencari cuman apa yang disenangi, kehidupan yang konsumtif, tanpa arah, kesana kesini, mengikuti arus, maka kamu jadikan mati. Tapi kalau kamu itu melawan arus, kamu menjadikan yang hidup. Sahabat Yud Kinanti, kalau engkau terberkati lewat layanan Sahabat Yud Kinanti ini, menjadi bentuk bimbingan, pembinaan semenjak dini engkau dibekali, dan engkau membuka telinga, engkau mendengar, maka itu adalah kebaikan buat dirimu sendiri. Mari sahabat Yud Kinanti terus berjuang untuk pandai menentukan skala prioritas. Tuhan memberkati. Jayo, bye-bye.